Jemaat sedang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, menyembah Dia karena Dia yang sudah memimpin kita, terkhusus hari ini boleh tiba di tempat ini. Kita melihat alam ciptaannya, mungkin ada kemacetan di sana sini, tapi kita percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, dan oleh karena itu kita mau menyembah dan memuji Dia. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi, ibadah pembukaan retret GKPI Jemaat Menteng ini berlangsung dan dimulai. Amin. Markus 13 ayat 5 sampai 6. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu atas segala berkat dan perlindungan-Mu kepada kami hari lepas hari hingga saat ini. Ya Tuhan, pada hari ini hingga esok kami jemaat-Mu GKPI Menteng berkumpul bersama-sama melaksanakan retret. Kami mohon pengasihan-Mu ya Bapa, kiranya Engkaulah yang memimpin dan memberkati acara retret ini. Kiranya retret ini semakin mendekatkan kami satu dengan yang lain, mengenal satu dengan yang lain, semakin mengasihi satu dengan yang lain sebagai jemaat-Mu. Dan juga sebagaimana tema yang diangkat, mempersiapkan kami jemaat-Mu menghadapi tantangan zaman yang sedemikian cepat berubah. Persiapkan kami dan layakkan kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan dua permohonan ini. Amin. Jemaat silakan dulu. Firman Tuhan dalam Mazmur 133 menyatakan, sungguh alangkah baiknya jikalau kita yang bersaudara dalam Tuhan berdiam bersama dan melayani dengan rukun di dalam gerejanya. Demikian juga Allah
telah mengasihi kita terlebih dahulu melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita yang tadinya atau harusnya binasa memperoleh hidup yang kekal melalui keselamatan di dalam Kristus. Tuhan mengasihi kita, dan kita sebagai anggota tubuh Kristus saling mengasihi dan saling juga mendukung, mensupport satu dengan yang lain di dalam berjemaat, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Kita akan memuji Tuhan. Jemaat harus saya undang bangkit berdiri lagi. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita sebagai keluarga Kristen, keluarga Kristus, bertepuk tangan, bersalam-salaman kiri dan kanan, nyatakan, ku cinta keluarga Tuhan. Masih ada yang belum menikmati pujian dan penyembahan kepada Tuhan, karena di sela-sela kita bersalam-salaman secara horizontal, kita juga sedang menyembah Tuhan kita yang hebat, yang luar biasa. Hari ini kita bertemu dalam kasih-Nya sebagai saudara-saudara. Kita sudah mengenal 40 tahun yang lalu ketika di GKP Menteng berdiri di Samratulangi, mungkin 30 tahun, mungkin 20 tahun, tapi bisa menyatakan bahwa kita bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah Tuhan yang hari lepas hari kita nikmati. Bertemu dalam kasih-Nya.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Kita mengingat kebaikan Tuhan. 60 tahun di KPI Menteng, dan saat ini kita boleh berkumpul di dalam retret jemaat adalah sebagai upaya kita untuk membangun iman kerohanian kita secara pribadi dan secara berjemaat. Mengenali diri kita sendiri, sesama kita, dan bagaimana kita lebih lagi mengenal Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dan juga bisa membangun jati diri kita dan tujuan pelayanan kita, khususnya di GKPI Menteng. Bahkan dapat membangun keterampilan, strategi yang kita terapkan di dalam melakukan pelayanan kita ke depan di GKPI Menteng. Yang terpenting, menguatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di dalam jemaat kita. Kita memuji Tuhan bahwa Dia adalah sumber segala berkat bagi kita, bahkan firman-Nya lah yang terus kita pegang dalam hidup kita. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jemaat Jaya Bangkit berdiri, firman-Mu ku pegang selalu. Tuhan, inilah kami, biarlah kiranya Engkau yang menyentuh hati kami, menyatakan kebenaran kepada kami. Biarlah hati kami tetap bersuka cita, tetap bergembira di dalam menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang telah memberikan rancangan yang terbaik bagi hidup kami, khususnya bagi gereja Tuhan di GKPI Menteng. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri.
demikianlah kiranya kami selalu merindukan pertolongan dan firman Tuhan yang dapat memberikan hidup kami. Selalu mengunjungi, selalu menyertai, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih sepenuh hatiku, Bapa, sepenuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hati Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dan persilakan duduk kembali. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Dari awal saya nyampe ke tempat ini, memang kita butuh retreat dalam setiap tahunnya. Karena saya bisa merasakan tadi aura-aura kita adalah aura kerinduan untuk kesegaran. Supaya terlalu banyak pikiran kita di Jakarta ya. Jadi hal ini adalah sangat menarik dari panitia 60 tahun GKPI. Nah, saya akan bisa di slide. Firman Tuhan bagi kita atas kesaksian Paulus dari imannya. 1 Korintus 9 ayat 16. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Bapak Ibu, kenapa saya memilih firman ini? Karena tema kita menjadi gereja misional. Apakah di tikungan tajam, tikungan manis, bahkan jalan lurus. Tapi zaman memiliki suatu tantangan besar. Apakah saya khawatir? Apapun zaman yang ada, apakah Bapak Ibu dan Saudara khawatir? Jawabannya, tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Firman itu kekal, update di seluruh zaman. Firman itu sungguh nyata dan update. Maka siapakah sebenarnya yang bisa hilang di tengah zaman? Orang yang tidak membuka hatinya lagi untuk kekekalan itu sendiri. Maka hati-hati Bapak Ibu dan Saudara. Kalau zaman ini adalah berkat Tuhan, berarti tidak ada zaman yang harus kita hindari. Setiap zaman mengalami perubahan karena Tuhan selalu memberi berkat-Nya tiap hari dan selalu baru. Tapi kalau kita tidak siap atas berkat itu, maka kita akan ketinggalan zaman. Tapi diingat, firman itu yang kekal. Dan di sini Paulus menjadi peringatan bagi kita untuk memiliki iman seperti itu. Karena apa? Tidak perlu bermegah. Apakah pendeta Sultan bermegah karena di Jaya 2? Tidak. Apakah Bapak Ibu dan Saudara di jemaat Menteng bermegah karena di tempat elit? Tidak. Kita perlu bermegah selama kita yakin Tuhan itu bagi kita. Amin. Soal tempat jangan bermegah, soal waktu jangan bermegah. Tapi semakin kita merasakan Tuhan itu ada bagi kita, di sanalah kemegahan yang sebenarnya. Maka orang yang sudah tidak lagi ada dalam firman, dia celaka. Gereja yang bukan lagi firman yang utama, gereja celaka. Jadi siapapun di antara kita diajak oleh firman ini. Maka kita perlu tahu dalam misional ini, siapakah yang mengutus dan siapakah yang diutus. Jadi kita melihat awalnya, pengutusan adalah berasal dari Allah. Ini yang tidak boleh terlupakan. Dan disebutlah itu Missio Dei, Allah yang pertama yang mengutus. Kemudian bagaimana cara Allah? Allah juga langsung datang kepada kita. Itulah Missio Christi. Jadi Allah mengutus anaknya dan anaknya mengutus murid-muridnya. Itulah mission apostolorum. Kemudian para murid-murid itu memuridkan yang lain. Dan itulah yang kita sebut sekarang mission eklesial. Jadi Bapak Ibu, kita harus siap dalam bermisi. Memang pergumulan besar dari kita adalah adanya infan spiritual yang berkepanjangan, rohani yang masih baik dan berkepanjangan. Bagaimana ciri-ciri rohani yang masih baik? Baik itu kalau nggak disayang-sayang sakit hati. Baik itu kalau nggak di medan disuap ya, disuapin. Nah, dikasih makan langsung. Dan iman bayi seperti itu. Kalau nggak diajak, dia nggak mau. Dan bayi itu apa? Harus dipilih makanan yang tepat. Kalau ada rasa pedas, ada juga zat yang keras, langsung bermasalah. Jadi rohani baik ditegur pun itu masalah, bisa sakit hati ya. Tetapi inilah mission eklesial. Maka yang berikut, kenapa ini harus ada? Dari uraian Paulus tadi ternyata kita bermisi adalah kewajiban. Tidak ada alasan, kewajiban. Yang kedua alasannya adalah demi keselamatan kita. Dan yang ketiga, ini adalah bukti kita taat.
Jadi kalau ada di antara kita berkata, aku taat kepada Tuhan, tapi tidak ada misinya, itu hanya omongan saja. Dan yang keempat, kasih kita. Jadi saya tersentuh dari lagu tadi, karena apa? Itu lagu dari seorang atas korban asusila yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Jadi Bapak Ibu, jangan menuntut orang jahat berubah. Kita pun sebagai korban perlu berubah. Coba refnya Bapak simpatiku. Kalau pemusik harus tendang lah. Apalagi pendetanya sehotang, mau tiba-tiba disuruh. Langsung ref ya. Kita mau rasakan ini seorang korban loh. Jadi siapapun di antara kita pernah menjadi korban bulian, korban hinaan, korban diabaikan, korban jabatannya dicopot, korban ketidakadilan. Ini silakan rasakan. Sudah dapat share-nya? Iya. Nah, langsung rap. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membetul berjarah hatiku. Ini seorang korban. Dia korban, tapi dia butuh perubahan, bukan butuh dendam. Jadi dia sampai dipasung karena jadi gila. Dia seorang perempuan karena dia sampai hamil. Dia gila, dipasung. Memang secara manusiawi dia mengaku dia dendam, dia mau bunuh orang tuanya itu. Dan ketika orang tuanya sakit, kalau bukan kasih Kristus yang bersamanya, mungkin untuk membunuh itu adalah cara yang tepat. Sama seperti Daud, berapa kali Saul ingin membunuh, tapi dia tidak dendam, walaupun kesempatan ada. Bahkan berapa kali kesempatan. Karena apa? Dia memiliki kasih Kristus. Jadi tidak selamanya kita menuntut orang jahat untuk berubah, tapi kita menuntut kita sendiri yang berubah. Misi yang pertama kasih Kristus. Apakah kita sudah merasakan kasihnya? Maka apapun konsep kita untuk bermisi, kalau bukan Kristus menyentuh kita, itu semua hanya imajinasi saja. Jangan bermisi sebelum sangat yakin hidupmu disentuh oleh kasih Kristus. Kita semua wajib berubah. Pendeta pun harus berubah. Guru jemaat juga harus berubah. Sintu harus berubah. Semua yang emeritus juga harus berubah. Semua kita yang hadir sini, sampai anak-anak harus berubah. Maka apa yang kita lanjutkan? Saya ditegur oleh Tuhan. Waktu itu seperti ini. Pulang gereja, saya masih lama di komplek gereja kita di Menteng. Ada 2 perempuan, mungkin mereka masih remaja, langsung datang kepada saya. Pak Pendeta ya? Iya. Ada ibadah sore. Kayak betul menyambar. Ada ibadah sore. Bapak Ibu apa? Kalau ku jawab tidak ada. Waduh. Gimana dibantu? Tapi waktu itu dengan hikmat Tuhan yang ada bagi saya memiliki teguran yang keras. Dan saya berbincang-bincang dengan guru jemaat kita. Dulu sudah pernah ada ibadah sore. Nah, ini mungkin akan kita kembangkan satu bagian dari misi hasil dari 60 tahun GKPI.
Mungkin di kita 60 tahun adalah masuk lansia, tapi untungnya WHO bahwa ini masih usia produktif. Untungnya itu gereja tidak ada mati-matinya, tapi harus dihitung berkat-berkat Tuhan yang terus. Maka pertanyaan kita, sampai berapa nanti usia GKP Menteng? Jawabannya apa Bapak Ibu dan Saudara? Selama GKP Menteng ada dalam firman Tuhan, GKP Menteng juga kekal. Amin. Kita lanjutkan. Mana tadi? Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa Surgawi, firman-Mu kekal, dan kefanaan kami di dunia ini akan berakhir kapanpun. Tetapi orang yang ada dalam firman-Mu, hidupnya adalah di dalam keabadian-Mu. Gereja yang selalu ada dalam firman, setia di dalam firman, hidup karena firman. Gereja ini adalah gereja abadi. Sebagaimana Tuhan telah menyatakannya bahwa setiap dasar yang sudah didasari oleh Kristus, maka alam maut pun tidak akan melenyapkannya. Maka biarlah GKP Menteng ini adalah jemaat yang berdasar di dalam Kristus, sehingga alam maut pun tidak akan sanggup untuk melenyapkannya. Inilah kami Bapa, jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak hingga sampai lansia. Kami mau ada di dalam. Kami mau keimanan kerohanian kami yang baik akan bertumbuh, sehingga kami akan dapat memakan makanan keras, sebagaimana hamba-Mu Paulus juga mengingatkan, seharusnya dari lamanya kami mengenal firman, kami sudah harus di dalam iman yang kokoh, iman yang dewasa itu. Dan kami merindukan bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, sehingga perubahan-perubahan kami juga akan terjadi dalam setiap momen di mana kasih Kristus yang selalu menyentuh kami. Maka kami serahkan keseluruhan rangkaian acara hari ini dan besok hanya di dalam kasih Kristus. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Kita bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Saya membaca satu lagi mengingat kebaikan Tuhan khususnya bagi gereja kita GKP Menteng. Di dalam Yesaya 46 kita diingatkan juga ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikian juga untuk gereja kita di GKP Menteng, Allah sendiri yang sudah membentukkan, Allah sendiri yang akan juga menuntun kita untuk boleh terus di dalam melakukan pelayanan kita ke depannya. Dan hari ini kita sekaligus juga nanti
akan diadakan pembukaan ucapan syukur dari GKP yang ke-60. Kita bersyukur karena syukur dari kita umatnya layak kita panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Jemaat Saudara bangkit berdiri, kita nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Nyatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia adalah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kami silakan duduk kembali. Jemaat bersatu dulu sebentar. Puji Tuhan, ibadah pembukaan boleh berlangsung dengan baik. Kita diuji oleh firman dan puji-pujian. Kita siap untuk memulai retret hari ini dan besok. Sebelum kita memasuki kegiatan berikutnya, ada sedikit hal yang boleh kami sampaikan. Selesai ibadah pembukaan ini, nanti kita akan makan siang bersama. Selanjutnya ada pembagian kamar. Jadi untuk masuk kamar itu baru akan bisa berlangsung di jam 1:30 gitu ya. Nanti akan dibagikan kunci langsung untuk mendapatkan kunci tersebut. Lalu kita akan berpindah ruangan. Kita akan mengikuti seminar utama di jam 13.30. Seminar utama ini seperti ini kita mengikuti, tetapi ada yang dibagi sekolah minggu akan ada tersendiri seperti itu. Lalu sebelum masuk lebih lanjut, kami mau memperkenalkan diri untuk rekan-rekan dari Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta sebagai rekan kerja kami di dalam menyusun acara ini, melaksanakan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang akan berlangsung hari ini sampai dengan esok hari. Boleh dipersilakan untuk baik, terima kasih Kak Desi. Selamat pagi Ibu Bapak, Kakak adik sekalian. Wajah-wajahnya sih udah semangat, suaranya lebih kenceng lagi ya. Selamat pagi Ibu Bapak, Kakak adik sekalian. Selamat siang. Wow, suaranya besar sekali dari sini. Oke, ini unik ya. Ini pengalaman kami jarang sih. Retret intergenerasional. Ini keren banget jemaatnya. Tepuk tangan dulu dong. Ramai lagi yang datang. Biasanya hari libur pada rebahan di kamar. Ini pada semangat ya, dari pagi jadwalnya. Jadi Ibu Bapak, hari ini kegiatan kita full, tapi harusnya tidak terlalu menguras energi karena kita banyak belajar hari ini. Belajar, sharing. Nah, lalu kami siapa nih yang ada di pojok sana sebenarnya gitu ya ini. Nah, kami adalah tim fasilitator dari tadi yang Kak Desi sebutkan, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, atau yang lebih akrab Ibu Bapak kenal mungkin atau Opung kenal, STT Jakarta yang di Jalan Proklamasi. Masih dekat kita. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Nah, lalu tim fasilitator ini siapa isi-isinya nih kira-kira? Nah, mereka adalah mahasiswi-mahasiswa yang masih studi tentu. Lalu kemudian ada juga yang sudah bekerja Ibu Bapak gitu. Jadi menyempatkan waktu untuk melayani kegiatan ini. Kami bertugas untuk memandu jalannya kegiatan.
gitu ya. Jadi besar sekali harapan kami bisa membantu juga ibu bapak untuk kita melewati 2 hari retret ini. Kami berharap bisa bekerja sama, bisa have fun juga, bisa belajar juga bareng ibu bapak, kakak adik, opung sekalian gitu ya. Nah, saya izin waktu sebentar untuk perkenalkan teman-teman. Saya boleh maju teman-teman dari STFT Jakarta. Iya, boleh tepuk tangannya ibu bapak. Ya, jadi ada kurang lebih 13 orang ya infonya, dan 4 orang diantaranya perwakilan dari Pusat Kajian Pendidikan Kristiani. Jadi nanti akan mendampingi adik-adik sekolah minggu. Kita lihat panggung boneka, seru banget. Oke? Oke, nah suaranya tadi kencang, oke? Oke. Sip. Ini dia rekan-rekan kita. Oke. Permulaannya dari yang mungkin familiar dulu ya, kelihatan dulu nih. Udah jemaat GKPI Menteng ketahui. Oke, boleh silakan Kak. Ya, Shalom Mama Inang. Inilah kami dari tim Fasil SD Jakarta. Aku Jeremy Siahaan. Kalau ada beberapa Mama Inang yang lihat aku dari GKP Pondok Ranggon. Jadi ya minggu pelayanan, hari biasa kerja bantu tim Fasil. Selamat berproses sama Inang, kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, adik kakak sekalian. Nama saya Helga Amanda Putri Tungga, saya mahasiswa STFT Jakarta. Halo Kak Elga. Terima kasih. Saya berasal dari Sinode GKI, Gereja Kristen Indonesia. Shalom Mama Inang. Shalom. Oh, kurang semangat. Shalom Mama Inang. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Saya langsung MC aja di sini ya. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini. Perkenalkan nama saya Ananta Brahmana. Ada yang tahu Brahmana dari mana? Dari Karo, betul. Saya Sembiring Brahmana, dari Sembiring Brahmana. Saat ini sedang menjalani proses. Saya alumni STFT Jakarta dan saat ini sedang menjalani proses sebagai masa vikariat di GKP Jabar. Mohon doanya ya, ya terima kasih, selamat berproses selama 2 hari. Shalom Minang Amang. Shalom. Perkenalkan saya Gerald Tanjung, mahasiswa Pascasarjana STFT Jakarta. Halo, Saya Bang jemaat Gerald. di HKBP Resort Tebet Jakarta. Salam kenal Inang Amang semuanya. Halo semua, perkenalkan saya Herlin Tige, saya mahasiswa STFT Jakarta, saya dari Sinode GPIB. Hai Kak Herlin. Shalom Bapak Ibu, adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Perkenalkan saya Solafide Eklesia Boru Manulang, biasa dipanggil Fide. Saya mahasiswa STFT Jakarta, asal Sinode dari GPIB. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Siang. Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Julia Rahel, biasa dipanggil Rere. Saya mahasiswa STFT Jakarta dan saya dari Sinode Gereja Kristen Pasundan. Salam kenal semuanya. Shalom Minang Amang. Shalom. Perkenalkan nama saya Ubed Rafael Nebaho. Halo Bang Obed. Obed. Saat ini masih mahasiswa di STFT Jakarta, berasal dari Sinode HKBP. Oh, para HKBP. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Nathanael, mahasiswa STFT Jakarta, berasal dari Sinode GKPS. Terima kasih. Ya, selamat siang Amang Inang, abang kakak, adik. Perkenalkan nama saya Abel Dani Manuel Purba. Hai Abel. Wah, Purba. Ya, Oke, Purba. asal Sinode dari GKPS. Terima kasih. Selamat siang, Amang Inang dan adik-adik semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, saya
Meganita Febrina Tamba, saya berasal dari Sinode GKI. Shalom. Perkenalkan, nama saya Asong. Saya mahasiswa STT Jakarta dan saya berasal dari Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Dan saya selamat siang abang semua. Saya Daniel Franciscus. Hai Bang Daniel. Halo. Asal Sinode dari HKBP. Iya. Terima kasih. Terakhir saya Johana Amanginang, ibu bapak dan kakak adik. Hai Kak Johana. Hai, iya. Ada burunya sebagai baru silalahi ya. Ketinggalan. Iya, saya alumni STFT Jakarta, tapi juga sekarang jadi staff di STFT Jakarta dan jadi koordinator tim ini begitu, ibu bapak, kakak adik sekalian. Oh, status, iya masih diurus, udah dewasa sih. Iya, asal sinodenya sudah pasti HKBP, iya kan? Iya, udah ketebak soalnya dari wajahnya. Oke, itu saja ibu bapak dan teman-teman. Mari kita bekerja sama selama 2 hari ini. Kita belajar juga have fun lah sama-sama untuk kebersamaan ini. Kami mohon kerjasamanya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita makan siang, mengingatkan kembali bahwa semua rundown ada disampaikan di buku panduan retret jemaat GKPI Menteng. Jadi kalau pengen tahu habis kegiatan ini apa, nah kita bisa melihat di dalam buku panduan retret tersebut. Jam 12 kita akan makan. Sebelum kita makan, kita hendak berfoto bersama terlebih dahulu. Lalu nanti habis berfoto kita berdoa bersama untuk siap untuk menyantap makan siang. Dipersilahkan untuk semua peserta maju ke depan, kita atur posisinya supaya kita bisa masuk semua untuk kita berfoto bersama. Oke guys, retret hari pertama. Itu aja nih ya.